Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami telah berada di hari ini di bulan Desember, tepatnya tanggal 3. Ini hari Minggu pertama di bulan Desember. Artinya kami telah berada di bulan penghujung tahun 2023 dan kami ada dalam suasana perayaan Natal, sukacita dan kegembiraan karena Natal yang kami boleh nikmati kelahiran Sang Putra Tunggal Bapa untuk menebus kehidupan kami dari hukuman yang kekal akibat dosa. Itu sebabnya kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami merindukan Tuhan, kami merindukan firman-Mu, karena firman-Mu itu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca dan dengar firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Segala hal yang mengganggu konsentrasi kami patahkan dalam nama Yesus. Yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Lukas pasal 2 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Gembala-gembala, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Yang berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14, kita berikan sorotan atas ayat ini. Dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita tentu berada di suasana Natal karena kita pasti sudah melakukan perayaan-perayaan Natal. Bahkan di Manado itu sebelum Desember sudah mulai ada perayaan-perayaan Natal. Dan satu hal, kalau sudah berber di Manado ya, saudara, itu ya ternak-ternak ya B2 ya B1, B2 itu sudah apa orang Manado bilang udah panik ya. Udah apa ya? Orang Gorontalo bilang sudah duito. Kenapa? Karena mulai terdengar lagu-lagu Natal. Ya kan? Sampai ada orang punya cerita, orang Manado punya cerita ya. Ada orang Sanger bilang begini. Wah, torang ya, kalau potong babi ya satu kali tebas pasti dia mati. Wah, hebat. Kenapa? Karena dia pakai apa namanya, lilang, ya kan? Iya, itu sangat tajam ya. Dia pakai peda ya. Itu orang bilang lilang itu cuman satu kali tebas, nggak tunggu dua ya, nggak ada dua kali, langsung tewas, putus kepala. Manado bilang ngoni le cuma begitu, ngoni subanggakan. Ngoni apa dang? Torang dia perlu pakai lilang, dia perlu pakai peda. Oh, ngoni pasti pakai tombak. Nyanda pakai tombak. Torang alus. Permainan torang alus. Apa itu? Torang cuma kasih dengar lagu-lagu Natal jo. So mati itu babi-babi. Jadi membunuh secara halus. Cuma kasih dengar lagu Natal. So duito. So totofore. Ya. So ketakutan. Ya. So apa lagi ya. Pokoknya so panik. Sampai mati itu. Orang kalau panik itu bisa mati loh. Iya kan. Orang kalau ketakutan itu bisa mati. Haleluya. Nah, jadi saya mau katakan bahwa Natal itu identik dengan kabar baik. Iya, bukan cuma Natal ya. Setiap hari kita harus mengharapkan kabar baik. Dan kabar baik itu adalah ini nih, Injil nih. Injil itu artinya kabar baik. Jadi harus baca Injil nih ya. Baca Alkitab. Ya. Kalau saudara mau kabar baik ya baca Alkitab. Ya. Apalagi Injil. Tapi ada banyak orang ketakutan kalau baca Injil. Ya kan? Dorang percaya itu Injil. Karena salah satu dari sekian kitab yang pernah diturunkan oleh Tuhan ya. Padahal kita orang Kristen tidak bicara Injil diturunkan. Mana ada Injil diturunkan? Haleluya. Diturunkan kepada siapa? Kepada Yesus. Salah ya kan? Yesus itu kabar baik. Ya. Dan karena itu Yesus di dalam Alkitab tidak pernah berkata Tuhan berfirman. Enggak, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu.
Karena dia firman Allah telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Nah, jadi kalau mau kabar baik itu baca Injil. Iya kan? Karena Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita baca Injil penuh damai sejahtera. Amin. Nah, kita kembali lagi. Tema hari ini adalah Yesus Kristus Sang Kabar Baik. Kabar baik bagi dunia atau seluruh manusia adalah kabar yang mengandung kebaikan dan kebenaran universal. Kabar itu begitu agung dan berkuasa, menjadi satu-satunya jawaban terhadap persoalan mendasar manusia. Kita tahu bahwa manusia di dunia ini punya banyak persoalan. Selama kita ada di planet yang bernama bumi, maka kita harus bergumul. Ayub pasal 7 ayat 1. Iya toh? Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita punya banyak persoalan. Iya kan? Manusia di dunia punya banyak persoalan, tetapi dialami secara berbeda oleh masing-masing individu. Namun ada satu persoalan yang pasti dimiliki, disadari atau tidak oleh setiap orang, yaitu dosa. Ini persoalan yang pasti dimiliki oleh setiap orang, sadar atau tidak, disadari atau tidak, bahwa setiap orang punya masalah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dosa bukan hanya perbuatan yang merugikan dan jahat, tetapi juga pemberontakan kepada Allah dalam pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Akibatnya, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu tergambar jelas dalam seluruh perbuatan manusia itu. Dosa itu pasti mendatangkan ketakutan. Atau saudara sudah tidak takut berbuat dosa? Saudara rasa ya berbuat dosa sudah hal yang lumrah, yang umum. Wah, ini bahaya saudara ya. Dosa itu selalu mendatangkan ketakutan. Jadi kalau saudara sudah tidak takut, saudara perlu renungkan kembali ini ya. Dosa mendatangkan bukan saja ketakutan, tetapi juga penderitaan, bahkan kematian, dan pada akhirnya penghakiman. Saudara, penghakiman itu sesuatu yang juga menakutkan, ya kan? Saudara pernah duduk sebagai seorang terdakwa di kursi pesakitan di pengadilan, diadili oleh hakim, ada jaksa penuntut, ada penasihat hukum. Saya pernah alami, ya. Jadi saya tahu persis bagaimana situasi di ruang itu, ya. Saya tahu persis situasi psikologi seseorang yang duduk di kursi pesakitan itu. Saya alami. Dan saudara, sejuta kebenaran kita, kalau kita ada di kursi pesakitan itu buyar, ya, buyar semua, ya, saudara. Jadi ketika saudara berada di kursi pesakitan, dihakimi, waduh,
Itu penghakiman di dunia aja sudah menimbulkan ketakutan yang luar biasa, apalagi penghakiman Allah. Karena kalau di dunia ya kesalahan kita masih tertutupi. Orang bilang kasih uang habis perkara, ya kan? KUHP diplesetkan seperti itu, ya. Kasih uang habis perkara. Ya, orang bilang kalau cuma berharap sama penasihat hukum mah nggak bisa, ya. Jadi harus ada apa? Ya harus ada selem. Orang Manado bilang, ya tanya aja sama orang Manado apa itu selem. Kalau baselem, orang bilang begini, kalau baselem jangan cuma ke penasihat hukum, ke penuntut juga, bahkan yang menghakimi. Ya ini bahaya ya, saudara. Ya, oke, saya mau lanjutkan bahwa dosa mendatangkan ketakutan, penderitaan, kematian, dan pada akhirnya penghakiman. Dosa telah menjadi pokok persoalan yang memisahkan dan melemparkan manusia jauh dari hadirat Sang Pencipta. Sebab manusia berdosa tidak dapat lagi tinggal dengan Allah Maha Kudus. Dosa adalah jurang pemisah yang lebar dan dalam di antara manusia dan Sang Pencipta. Sehingga dikatakan pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doamu. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menjangkau dan menolong engkau. Tapi yang menjadi pemisah adalah DOSA, dosa. Wow, saudara. Kalau kita lihat dalam narasi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 tadi yang kita baca, bentangan jurang dosa yang tak terperi itu, ya, kini terjembatani dalam semarak terang kabar baik yang diterima oleh para gembala. Malaikat utusan Allah menyampaikan berita kesukaan bahwasanya juru selamat dunia, yaitu Kristus, itu Yunani, Ibraninya Mesias, iya kan? Al-Masih, ya, itu bahasa Arab, telah datang. Bahwasanya juru selamat dunia, Kristus, Mesias, Al-Masih telah datang. Itu sebuah ketegasan. Mesias, Kristus, Al-Masih telah lama dinantikan oleh orang Yahudi. Meskipun mereka tinggal di tanah air sendiri, tetapi sekian lama ada di bawah penjajahan Romawi, membuat mereka sangat menderita. Mereka merindu kebebasan. Mereka merindukan kedamaian. Mereka mendambakan keselamatan. Baik itu jasmani maupun rohani. Kini masa penantian itu telah berakhir, yaitu Sang Raja, Mesias, Kristus, Al-Masih telah lahir. Inilah kabar baik itu. Sejumlah besar bala tentara surgawi memuji-muji Allah segera setelah kabar baik itu dinyatakan. Ya kan? Momen ini merupakan sebuah penghormatan dan pujian yang dahsyat. Karena kelahiran Kristus
bukan kelahiran biasa, tetapi berdampak di bumi dan juga di surga. Sebagaimana dikutip oleh Lukas, kelahiran Kristus membawa apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah tentu mulia, iya kan? Dan Allah mulia dalam rancangan dan tindakannya. Allah yang berinisiatif bertindak dan menyelesaikan perkara manusia. Ia tahu bahwa manusia yang sebaik, sesaleh, sekeras apapun berusaha, tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Ya toh? Saudara, Rasul Paulus bilang, bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, tetapi apa yang tidak ku kehendaki yaitu yang jahat, itu yang aku lakukan. Keinginan untuk berbuat baik ada, tapi karena kecenderungan dosa yang menguasai diri manusia, maka dikatakan di dalam Kejadian pasal berapa itu ya? Pasal 6 apa pasal 5? Pasal 6. Ya, coba kita lihat ya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya, jadi segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya kan? Ini diwarisi sampai hari ini. Iya kan? Coba kita lihat anak. Anak tidak perlu kita ajarkan tentang hal yang buruk, hal yang jahat, karena dia sudah mahir melakukan yang jahat, ya kan? Yang kita ajarkan setengah mati adalah berbuat baik, tapi itu pun setengah mati, iya kan? Coba kita perhatikan. Nah, jadi saya mau tegaskan lagi bahwa manusia yang sebaik, sesaleh, sekeras apapun berusaha, tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisnya dari Adam dan Hawa. Karena Adam ketika ditanya kepada oleh Tuhan, kenapa engkau melakukan atau melanggar ya perintah, larangan, ya kan? Kalau melanggar larangan itu kan jahat. Jadi kalau kita tanya secara sederhana, kalau Tuhan tanya secara sederhana, kenapa kamu jahat? Ya dia katakan, ya perempuan itu yang kau berikan kepada aku. Nah kalau ditanya lagi kepada perempuan Hawa, istrinya itu, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu makan itu? Ya ular. Jadi ular yang dikambing hitamkan. Nah kan? Jadi selalu kita mengkambing hitamkan ular. Ular itu artinya setan. Selalu kita kambing hitamkan setan. Ini bisa diprotes sama setan. Kenapa? Karena manusia itu ya selalu kambing hitamkan, kami nih setan-setan. Padahal dia sendiri yang jahat. Dia yang kesetanan. Padahal kita ini, kata setan, tidak pernah keoranan. Haleluya. Setan itu tidak pernah keoranan. Tapi heran ya, manusia, orang suka kesetanan. Nah,
Jadi kembali lagi Bapak Ibu, bahwa sebaik apapun orang itu, sesaleh apapun kehidupan religius dia, ya kan, sekeras apapun dia berusaha, tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa yang diwarisinya dari Adam dan Hawa. Sekarang saya mau katakan, dengar baik, Putra Tunggal Bapa yang kudus menjadi satu-satunya pribadi yang sanggup menebus seluruh hukuman kekal yang akan ditimpakan kepada manusia akibat dosa. Jadi Putra Tunggal Bapa itu yang kudus menjadi satu-satunya pribadi yang sanggup menebus seluruh hukuman manusia berdosa. Ia menjadi jalan dan kebenaran yang menuntun manusia kepada Allah. Ia juga membawa kehidupan baru. Manusia kembali berdampingan dengan Allah. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu dikerjakan dalam kerendahan yang serendah-rendahnya. Ya kan? Pengorbanan itu dimulai bukan pada waktu penyaliban Kristus Bapak Ibu, tetapi pada waktu penjelmaannya dalam wujud manusia. Ketika dia hadir datang menjadi manusia, itu sudah dimulai penebusan itu. Ia dengan sengaja lahir melalui sebuah keluarga kecil, dan catatan Alkitab terbaring dalam sebuah palungan pakan ternak. Hal yang lebih jauh dari kata sederhana untuk menyatakan totalitas kerendahan atau perendahan dirinya yang luar biasa itu. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang tuan yang membopong budaknya yang pingsan di jalan berlumpur, ya kan, dapat membuat orang ternganga. Seorang presiden yang rela masuk ke lorong-lorong kumuh bisa membuat rakyat terpana, betul nggak? Betapa lebih mengagumkan pilihan Kristus untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sebuah pengorbanan besar yang membuat Allah layak dipuji, dimuliakan, diagungkan karena kedalaman hikmat yang tak terselami oleh manusia. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kelahiran Sang Penyelamat juga membawa damai sejati di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Damai sejati tidak tergoyahkan oleh apapun. Bahkan jika manusia kehilangan segala sesuatu berupa harta, pekerjaan, keluarga, atau bahkan nyawanya sendiri. Damai itu muncul ketika manusia kembali dapat berekonsiliasi dengan Allah dan hidup di dalam kerajaannya yang penuh damai sejahtera. Damai yang kekal karena dimateraikan dan dijamin melalui anaknya. Amin. Damai itu sekali lagi dengan sengaja ia peragakan seperti cahaya terang malaikat utusan yang menembus dan menerangi
pekatnya malam di padang penggembalaan itu. Saksi yang Allah pilih sungguh unik, Bapak Ibu. Sekelompok gembala yang sedang menjaga domba di padang. Ya kan? Syarat kesan bahwa berita yang datang dari tempat yang maha tinggi itu turun menyentuh ke dasar bumi, ke strata bawah kemasyarakatan Yahudi masa itu. Gembala itu strata yang paling bawah dalam dalam masyarakat Yahudi. Ya. Karena itu ketika kita disebut gembala di gereja, saudara, itu artinya apa? Ya. Kita itu harus benar-benar merendahkan diri kita, gembala. Tapi hari ini gembala, waduh, udah pakai pengawalan ya, mobilnya mewah, jam tangannya mewah, cincinnya wow, ya kan? Pakaiannya apalagi, ya kan? Wah, rumahnya mewah, pokoknya serba mewah. Makan di restoran yang mewah, ada bodyguardnya lagi, pengawal-pengawalnya. Ditanya siapa dia? Gembala. Oh, sekarang gembala kerennya luar biasa. Padahal kalau kita mau kembali kepada makna sesungguhnya, gembala itu strata paling bawah dalam masyarakat Yahudi. Jadi kalau kita disebut gembala atau menyebut diri sebagai gembala, harus kita ingat, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada alasan untuk memegahkan diri dengan apa yang kita punya kecuali kita bermegah karena Tuhan. Amin. Wah, sekarang ini saudara, sulit cari gembala yang betul-betul rendah hatinya, ya kan? Merendahkan hatinya. Oh, gembala sekarang. Kenapa ini Pak Pendeta nyindir ya? Bukan nyindir, ngalamin. Oh, ngalamin. Saya pernah ada di satu gereja, belasan tahun di situ. Gembalanya susah ditemui, ya kan? Susahnya setengah mati. Lebih gampang kita ketemu Pak Menteri ya. Kita ketemu kalau kita mau pertemuan dengan para Pak Menteri ya lebih gampang daripada gembala. Ya. Haleluya. Selama belasan tahun di gereja itu gembala nggak kenal saya, dia nggak kenal. Saya aja dia nggak kenal, apalagi istri saya, anak-anak saya, rumah saya seperti apa. Nah itu ya, semoga gembala-gembala yang hari ini seperti itu bertobatlah, iya kan? Nah jadi saudaraku yang kekasih, saksi yang Allah pilih sungguh unik. Sekelompok gembala yang sedang menjaga domba ternaknya di padang. Ini syarat dengan kesan bahwa berita yang datang dari tempat yang maha tinggi itu turun menyentuh sampai ke dasar bumi. Strata paling bawah dalam masyarakat Yahudi ya, yaitu gembala. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Gembala dalam tingkatan sosial kemasyarakatan Yahudi berada di tataran rendah, setara dengan para pemungut cukai dan juga setara dengan pelacur. Jadi gembala, pemungut cukai,
Walaupun pemungut cukai itu kaya seperti Sakeus ya, dan juga pelacur ya, itu selevel orang-orang yang dianggap paling rendah. Iya kan? Mereka itu tidak pernah mendapat sebuah kehormatan, dan mereka tidak akan pernah didengar letupan mereka atau keluhan mereka itu tidak akan pernah didengar. Tapi lihat, Allah memilih mereka, ya kan? Sebuah kehormatan yang diberikan secara luar biasa. Mereka didengar, ya, dan mereka bisa mendengar, ya. Iya, mereka bisa mendengar secara langsung berita dari malaikat. Bisa Anda bayangkan? Memangnya siapa yang dapat berjumpa dengan malaikat? Bahkan seorang bangsawan, pamong praja, atau pejabat negara pun belum tentu mendapat kehormatan sedemikian rupa. Iya toh? Betul? Iya. Dalam setiap detail narasi pendek ini, Allah mendesainnya begitu rupa supaya pesan yang pendek disampaikannya dapat diterima secara utuh, lengkap, dan sempurna. Kabar baik itu diperuntukkan bagi dunia. Ini yang penting, ya kan? Sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini, kata malaikat kepada para gembala, telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka yang pertama mendengar berita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bukan karena mereka layak, ya kan? Tetapi karena Allah yang memperkenankannya mereka mendengar kabar baik itu. Amin. Dunia memiliki kabar baik, tapi kabar baik yang tidak sama dengan kabar baik yang dari Allah, yang dari surga. Dunia memiliki kabar baiknya sendiri. Apa kabar baik dari dunia? Ya, materi, kedudukan, prestasi, dan kebanggaan diri, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kefanaan yang dijunjung tinggi dianggap menjadi jawaban bagi kehidupan setiap insan. Faktanya, semua itu terbukti tidak mampu menjawab persoalan di dalam kehidupan dan kekekalan. Kabar baik itu akan menjadi sungguh baik jika, dengar baik, dunia menerima Kristus. Itu aja, sederhana. Ya kan? Sekali lagi, saya tegaskan, kabar baik itu akan menjadi sungguh baik jika dunia menerima Kristus dan menjadikan Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Jika tidak, dunia hanya merayakan sebuah kabar yang katanya baik, atau sekedar perayaan tanpa sambutan atau pribadi agung juru selamat dunia. Nah, pertanyaan kita yang paling penting adalah, masih tergetarkah hati kita untuk memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi,
mengagumi kembali kasih pengorbanannya yang begitu besar untuk kita yang layak dihukum mati. Saudara, narasi Lukas yang kita baca ini juga menjadi ingatan akan kelamnya masa silam yang sekarang telah diterangi oleh kasih ilahi. Karena itu hendaknya dunia sadar untuk berterima kasih karena hidup saat ini adalah anugerah semata-mata. Amin. Kembali bersyukur dengan berjuang dalam kehidupan baru, dalam pertobatan, dalam panggilan menjadi dan menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus Kristus. Bagi Kristen masa kini, mari kita menyelidiki hati kembali. Sudahkah kita memiliki damai sejati? Atau hidup kita masih sama seperti orang lainnya yang tanpa harapan, ciut nyali, dan mudah putus asa? Hati sunyi tanpa gempita surga, hanya terisi dengan keluhan-keluhan. Aku tak bisa itu, aku tak punya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Seakan kehadiran Kristus tak mengubah apapun dalam diri, hanya pajangan dan bingkai. Aku adalah anaknya, hanya sekedar ucapan klise, bukan dihidupi dan dijalani dalam hidup ini, bahwa aku adalah anaknya. Ada lagu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, kalau kita hidup sebagai anak raja, terpelihara dengan sempurna, hati kita melekat sama Dia. Dia satu-satunya sumber pengharapan, pertolongan. Tidak ada yang kita puji, tidak ada yang kita banggakan selain Dia. Kalau masih belum seperti itu, waktu kita nyanyi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Nanti iblis jawab, tapi bokeh. Saudaraku yang kekasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyebut diri sebagai anak raja, aku adalah anak raja, kita pasti menikmati fasilitas sebagai anak-anak raja itu. Anak presiden, kemana-mana ada pengawalan. Ya, sebagai anak raja, pengawalan kita bukan secara fisik, tapi malaikat. Baca di Mazmur, ya kan? Malaikat yang akan membentengi kita. Amin. Haleluya. Kabar baik ini perlu kita alami setiap hari, supaya kita teguh dan kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Karena penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang hidup, yang terbaca oleh dunia. Belum semua manusia menerimanya. Karena itu dari situlah mari kita bersaksi bahwa Kristus adalah sang kabar baik. Kesaksian itulah yang akan menggerakkan mereka untuk mengenal dan menerima kasih pengampunannya itu. Karena itu saya mau katakan, alamilah kabar baik itu dan bawalah kepada keluargamu, teman, rekan, tetangga, ya kan, subscribermu, ya kan, followermu, ya kan,
masyarakatmu sampai kepada dunia. Kemuliaan bagi Allah nyata dan damai di bumi akan sempurna. Amin. Selamat hari Minggu dan berada di bulan Desember, bulan yang diwarnai dengan pernak-pernik Natal. Tapi jangan hanya sekedar pernak-pernik Natal, tetapi yang paling penting hati kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.